Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabarnya? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah semuanya hadir ya. Wah, kalian masih ada yang kurang bersemangat nih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus semangat. Ayo kita semangat. Kita tepuk semangat ya. Mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Keren. Nah, sekarang semuanya pada semangat ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik, yaitu kalian, dapat menunjukkan kosakata benda tak hidup dan benda hidup dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, peserta didik, yaitu kalian, dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Yang ketiga, dengan diberikan video berupa cerita minta tolong dan terima kasih, peserta didik, yaitu kalian, dapat menggunakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai kerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ada yang masih ingat apa kegiatannya? Oh, kerja bakti. Betul jawabannya, kerja bakti. Berikut Ibu sajikan gambar mengenai kerja bakti. Kalian perhatikan ya gambar tersebut. Setelah kalian perhatikan, kalian tuliskan di buku kalian benda-benda apa saja yang ada di gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar kerja bakti. Siapa yang bisa menyebutkan ada benda apa saja sih yang ada di sini? Orang? Betul. Siapa? Benar. Ada apa lagi? Ada topi? Benar. Ada apa lagi? Ayo. Sapu? Benar. Ada apa lagi? Ayo. Ada rumah? Benar. Ada apa lagi? Ada pohon? Benar. Ada tempat sampah? Nah, betul. Ya, pada pintar-pintar semuanya ya. Nah, setelah kita sebutkan, gambar-gambar tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, berkaitan dengan benda, subtema yang akan kita pelajari yaitu benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Anak-anak, sekarang kita buka buku kita halaman 11, kemudian halaman 14. Setelah itu, kita buka buku halaman 27, halaman 28, halaman 33, dan kita buka buku halaman 48. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Tadi kalian sudah baca bukunya kan? Nah, siapa yang tahu apa ciri-ciri dari benda hidup? Kamu dapat tidak? Betul. Ayo, berkembang biak. Betul. Tumbuh besar. Betul. Apalagi? Oh, membutuhkan makanan. Betul. Pintar semua, kalian sudah mengetahui ya ciri-ciri dari benda hidup. Nah, sekarang ciri-ciri benda tak hidup. Tidak dapat bergerak. Betul. Tidak membutuhkan makanan. Betul. Ada lagi? Tidak dapat tumbuh besar. Betul. Ada lagi? Tidak bisa berkembang biak. Benar. Ya, kalian pada pintar-pintar semuanya ya. Karena kalian kan sudah mengetahui apa itu ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang kalian perhatikan sekeliling kalian. Ada benda apa saja sih? Kalian tulis ya, kemudian kalian kelompokkan. Benda tersebut merupakan jenis benda hidup atau benda yang tak hidup. Nah, setelah kalian mengelompokkan benda tersebut, kalian beri alasannya, kenapa sih benda tersebut termasuk benda hidup dan kenapa benda tersebut termasuk benda tak hidup. Contohnya ya, papan tulis merupakan benda tak hidup karena papan tulis tidak dapat bergerak sendiri. Ibu guru merupakan contoh benda hidup karena ibu guru dapat bergerak sendiri. Bagaimana tugasnya? Sudah pada selesai dikerjakan? Oh, sudah semuanya ya, alhamdulillah. Sekarang ayo kita menonton cerita mengenai minta tolong dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan ya cerita mengenai minta tolong dan terima kasih. Ada yang tahu cerita tersebut tentang apa sih? Ya, silakan. Betul, cerita tersebut menayangkan tentang semut yang meminta tolong kepada kawannya dan berterima kasih setelah ditolong oleh kawannya. Ada yang bisa jelaskan contoh kalimat ungkapan tolong dan terima kasih yang diucapkan oleh semut? Ya, kamu silakan.
Betul. Jadi kalimat tolongnya yaitu, maukah kamu menolongku untuk membawa apel ini pulang ke rumah? Kalimat terima kasihnya yaitu, oh kawanku, terima kasih karena sudah mau membantu aku. Anak-anak, setelah kalian mengetahui contoh ungkapan tolong dan terima kasih, nah sekarang kalian berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kalian berdiskusi membuat dialog cakapan yang menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih. Nanti kalian maju ya ke depan untuk membacakan dialog tersebut. Tadi kita sudah mengetahui apa itu benda hidup dan benda tak hidup, serta ungkapan tolong dan terima kasih. Ada yang ingin bertanya mengenai hal tersebut? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah sekarang kalian buka LKPD ya. Kalian buka LKPD kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD tersebut. Semua sudah selesai mengerjakan tugasnya ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Baik, jadi kalimat tolong ini digunakan saat kalian ingin meminta bantuan orang lain. Misalnya nih, kalian ingin pergi ke sekolah. Nah, sekolah kalian itu letaknya jauh sekali. Jadi kalian meminta tolong kepada ayah kalian untuk mengantarkan kalian pergi ke sekolah. Contoh kalimat tolongnya seperti ini. Ayah, tolong antarkan aku ke sekolah. Kalau ungkapan terima kasih itu digunakan saat kalian telah menerima bantuan dari orang lain maupun telah menerima hadiah dari orang lain. Contohnya, terima kasih ayah sudah bersedia membantu aku untuk pergi ke sekolah. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai subtema benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Ada yang tahu tadi kita belajar apa saja? Ya, betul. Kita belajar mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Ada lagi? Ya, betul. Kita belajar mengenai ungkapan tolong dan terima kasih. Jadi, kesimpulannya, benda hidup adalah benda yang dapat bergerak sendiri, benda yang dapat berkembang biak, benda yang memerlukan makan, dan benda yang dapat bertumbuh besar. Benda hidup ini bisa juga disebut dengan makhluk hidup. Lalu, benda tak hidup kebalikan dengan benda hidup. Ciri-cirinya yaitu tidak dapat bergerak sendiri, tidak memerlukan makanan, tidak dapat bertumbuh besar, dan tidak dapat berkembang biak. Lalu, ada ungkapan tolong dan terima kasih. Nah, ungkapan tolong ini diucapkan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Contohnya, saat baju kita robek. Nah, kita memerlukan bantuan ibu kita untuk menjahit baju tersebut. Lalu kita mengungkapkan kalimat tolong ini kepada ibu kita seperti, "Ibu, baju aku robek, tolong jahitkan bajuku ini." Nah, kemudian ada ungkapan terima kasih ini setelah kita menerima bantuan dari orang lain maupun menerima hadiah dari orang lain. Misalnya, tadi kan kita meminta tolong kepada ibu kita untuk menjahitkan baju kita yang robek ya. Nah, jadi kita berterima kasih kepada ibu kita yang sudah menjahitkan baju kita. Ungkapan terima kasihnya yaitu, terima kasih ibu sudah bersedia menjahitkan bajuku yang telah robek. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar mengenai benda hidup dan benda tak hidup, serta kalimat ungkapan tolong dan terima kasih, ibu harap kalian setelah belajar ini dapat membedakan yang mana benda hidup dan yang mana benda tak hidup. Kemudian kalian dapat menggunakan ungkapan terima kasih dan tolong dengan benar ya. Jadi, jika kalian memerlukan bantuan orang lain, ingat kata tolong. Jika kalian telah menerima hadiah maupun telah menerima bantuan orang lain, ingatlah kata terima kasih. Anak-anak, tadi ibu sudah kirimkan link soal di WhatsApp grup ya. Nah, kalian kerjakan soal tersebut di rumah ya. Besok ibu akan bahas soal tersebut. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah belajar bersama Ibu Anti.